Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adnan Khalil. Saya mahasiswa PPG Prajabatan jurusan Bimbingan dan Konseling tahun 2024 gelombang 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fase pubertas pada seorang remaja. Yang pertama, apa sih pubertas itu? Pubertas itu adalah fase perubahan secara seksual dari anak-anak menuju dewasa. Lalu kira-kira pubertas itu terjadinya di usia kisaran berapa tahun sih? Jawabannya, untuk anak perempuan itu terjadi di kisaran umur 9 sampai dengan 14 tahun. Lalu untuk laki-laki cenderung lebih terlambat, yaitu di usia 12 sampai 16 tahun. Lalu apakah bisa terjadinya kemunduran atau keterlambatan mengalami pubertas atau mengalami kemajuan pubertas sebelum rentang waktu tersebut? Jawabannya bisa, tergantung hormon yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang fase-fase pubertas dan apa saja sih yang muncul ketika kita mengalami pubertas, terutama ini bagi kita atau murid-murid Bapak di SMP. Yang menjadi poin khusus yang wajib kita perhatikan adalah tidak perlu panik ketika mengalami perubahan pada diri kita ketika mengalami pubertas. Ciri-cirinya adalah yang pertama pada anak laki-laki dulu deh. Anak laki-laki, fase pubertasnya yang pertama ditandai dengan adanya mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah yaitu sebuah mimpi yang terjadi pada seorang anak laki-laki yang menggambarkan tentang bayangan-bayangan atau sebuah ilustrasi khusus terhadap sesuatu hal dan mengakibatkan keluarnya cairan pada organ vital laki-laki. Lalu setelah itu ciri-ciri fisik yang tampak adalah bentuk dada itu semakin membidang. Yang tadinya badannya terasa tidak tegap akhirnya menjadi lebih tegap, menjadi lebih bagus lagi bentuk tubuhnya, dan lain sebagainya. Lalu tanda-tanda yang lain adalah munculnya bulu-bulu halus atau rambut-rambut halus di area kemaluan dan di area ketiak. Di sini saya tidak bisa menggambarkan secara khusus tentang bagaimana bentuknya rambut tersebut atau bagaimana teksturnya karena setiap orang itu berbeda-beda. Dan di sini pada intinya adalah poin khususnya yang terjadi penumbuhan rambut tidak hanya pada laki-laki saja, tapi juga terjadi pada anak-anak perempuan. Berikutnya, yang ketiga adalah suara dari anak laki-laki menjadi lebih keras, lebih tegas, lebih pecah daripada sebelumnya. Bahkan, tak jarang juga yang misal tadinya ketika SD suaranya lemah lembut, ikut paduan suara, ikut lomba menyanyi, tapi ketika SMP suaranya berubah menjadi lebih berat, menjadi lebih pecah, dan jika digunakan untuk menyanyi mungkin kurang merdu, tapi itu tidak apa-apa, itu merupakan hal yang normal dan itu wajar bagi anak laki-laki. Lalu berikutnya pada bentuk tubuh. Anak laki-laki cenderung akan tumbuh tinggi ketika mengalami pubertas. Dikarenakan hormon yang ada pada diri laki-laki membuat laki-laki menjadi cepat tumbuh. Awalnya ketika anak laki-laki SD itu pasti kalah tinggi dengan yang perempuan karena yang perempuan mengalami fase pubertas lebih dahulu.
kemudian semakin lama lambat laun tingginya semakin bertambah dan mengalahkan tinggi dari perempuan. Tetapi ada juga yang memang gennya memang tidak dari keluarga yang tinggi. Jadi meskipun dia sudah puber tapi masih kalah tinggi dengan yang perempuan, itu hal yang biasa. Tidak perlu disesali dan tidak perlu menyalahkan siapapun. Yang berikutnya pada perempuan, fase pubertas juga terjadi pada perempuan yang ditandai dengan mulainya menstruasi. Pada setiap anak, tentu menstruasi ini terjadinya berbeda-beda permulaannya. Ada yang ketika umur 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 14 atau 15 tahun. Itu juga berkat hormon yang diterima oleh anak perempuan tersebut. Karena setiap individu itu berbeda, setiap gen itu juga berbeda, maka menstruasi itu tidak terjadi secara bersama-sama atau secara massal. Dan tidak mungkin juga menstruasi itu bisa janjian. Fasenya memang seperti itu dan itu hal yang wajar. Yang menjadi catatan adalah tidak perlu panik ketika mengalami keluarnya darah pada kemaluan perempuan. Karena itu merupakan hal yang normal dan bisa didiskusikan dengan orang tua, teman, atau bahkan ke dokter. Lalu ciri-ciri yang lain adalah suara perempuan, ini kebalikannya yang laki-laki. Kalau yang laki-laki suaranya itu menjadi lebih berat, lebih pecah, lebih tegas. Kalau suara perempuan menjadi lebih halus, lebih lembut, dan lain sebagainya. Maka jika digunakan untuk bernyanyi lebih enak, lebih merdu, dan lain sebagainya. Apakah setiap orang perempuan, setiap anak perempuan pasti suaranya merdu? Ya tentu tidak semua bisa mengenakkan lagu, tidak semua bisa mengenakkan suara, tetapi suara perempuan lebih lembut daripada sebagian besar suara laki-laki. Lalu ciri-ciri fisik yang mulai muncul adalah mulai tumbuhnya payudara pada perempuan yang tadinya mungkin tidak bisa atau tidak tampak secara langsung, terus tiba-tiba muncul payudara, itu juga tidak perlu panik, tidak perlu kaget, dan lain sebagainya. Itu juga hal yang normal, dan itu hal yang wajar. Lalu berikutnya yang muncul adalah tumbuhnya rambut-rambut halus di sekitar kemaluan dan ketiak juga. Tetapi tidak semua orang itu bisa tumbuh rambut-rambut halus di bagian tertentu. Ada sebagian orang yang memang tidak punya rambut atau tidak tumbuh rambut di bagian tertentu itu. Dan itu juga hal yang wajar, tidak perlu jadi bahan yang dipusingkan atau dipikirkan terlalu berlebihan. Maka dari itu, kita harus menyikapinya dengan baik. Lalu dengan adanya fase pubertas ini, tentu bukan menjadikan kita menjadi orang dewasa secara langsung, tidak, tapi hanya dari segi seksualitas saja. Tetapi kita wajib mengetahui apa itu fase pubertas, bagaimana caranya, apa yang terjadi pada fase pubertas, dan lain sebagainya. Maka dari itu di sini saya menjelaskan tentang fase pubertas yang terjadi pada remaja atau peralihan dari anak-anak ke remaja atau perubahan seksualitas dari anak-anak ke dewasa. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau materi yang kurang sesuai atau ada perbuatan yang kurang menyenangkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.